Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di pembelajaran PPKN. Kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Perbedaan itu indah. Kali ini teman-teman akan belajar mengenai keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar teman-teman dapat memahami suku, agama, ras, budaya, serta gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan nantinya dapat berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari dengan menggunakan prinsip saling menghargai. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita membahas mengenai keragaman, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis dalam lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikemukakan oleh Empu Tantular, seorang pujangga kerajaan Majapahit, dalam buku karyanya yang berjudul Sutasoma. Dalam naskah tersebut terdapat kutipan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangroa, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda. For your information, burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang dirancang oleh Sultan Hamid II yang kemudian disempurnakan oleh Insinyur Soekarno dan diresmikan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Seberapa pentingkah semboyan negara itu? Jawabannya adalah sangat penting, karena semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, adalah pendorong dalam lahirnya nasionalisme Indonesia, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, dan benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Negara kita, Indonesia, memiliki banyak sekali keberagaman di dalamnya. Bayangkan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang di khatulistiwa yang jaraknya sepanjang 3.200 mil atau 5.120 km, terbentang dari barat sampai ke timur. Di Indonesia terdapat lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, memiliki 1.340 suku bangsa, 652 bahasa, dan negara kita terdiri dari 34 provinsi, 514 kota dan kabupaten, mulai dari Aceh sampai Papua. Untuk mempermudah pembahasan tentang keberagaman, kita bahas dari sisi SARA saja. Apa itu SARA? SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya menentukan dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun ras adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk menggolongkan manusia dalam populasi atau kelompok besar yang berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang, jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Sedangkan antar golongan dapat diartikan sebagai sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau suku. Terjadinya keberagaman tentunya ada penyebabnya. Apa saja yang menjadi faktor penyebab perbedaan tersebut? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah letak strategis negara Indonesia.
Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Letak strategis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Dan Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi ini mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap, mengakibatkan terjadinya kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kondisi negara kepulauan. Terpisahnya jarak yang jauh antar pulau menghambat hubungan antar masyarakat. Maka, setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budayanya masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, dan gender. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, hutan tropis, padang rumput, rawa, laut mengakibatkan perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, hingga kepercayaan. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan transportasi dan komunikasi memudahkan hubungan antar masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi keberagaman di masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan. Keberagaman menjadi penting karena merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menjadi modal sosial untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dan yang ketiga, keberagaman memberikan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Oke, kita cukupkan dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga keragaman yang ada di Indonesia tidak membuat kita berpecah belah, malah kita semakin bersatu padu untuk membangun Indonesia lebih maju. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.